Kalau kamu selalu menunggu petunjuk dari orang lain atau nggak berani mengambil inisiatif, ya kamu bakal kehilangan kesempatan untuk belajar hal baru. Halo guys, selamat datang di Steven Family bersama aku Ami. Oke guys ya, sebelumnya itu kita udah bahas hal-hal apa aja sih yang bikin kepribadian itu jadi kurang cerdas. Nah ini adalah yang terakhir, ada yang tahu tentang apa? Kita akan bahas tentang insting. Nah, tipe insting ini ya biasanya itu cenderung lebih mendengarkan perasaan atau naluri dalam mengambil keputusan. Jadi mereka tuh lebih reaktif dan sering mengandalkan apa yang mereka rasakan saat itu. Tapi ada beberapa loh kebiasaan yang kalau dibiarkan terus bisa bikin kita ngerasa terjebak dan nggak berkembang. So, apa aja sih yang bikin si insting ini jadi kurang cerdas? Jadi buat teman-teman yang kepo tetap stay tune sampai akhir. Nah, yang pertama itu kurang berperan ya. Hal pertama yang bisa bikin kepribadian insting ya jadi kurang cerdas adalah kurang berperan ya. Nah terkadang ya kita tuh terlalu nyaman berada di zona nyaman dan gak cukup berperan aktif dalam berbagai situasi ya. Padahal kalau kita nggak berperan ya kita jadi nggak punya tantangan baru yang bisa bikin kita berkembang. Misalnya ya kalau kamu selalu menunggu petunjuk dari orang lain atau nggak berani mengambil inisiatif ya kamu bakal kehilangan kesempatan untuk belajar hal baru. Jadi jangan cuma jadi penonton ya di kehidupan kamu sendiri. Kalau kamu punya insting yang kuat, kamu harus bisa menggunakannya dengan lebih aktif ya. Cobalah untuk terlihat lebih dalam, ya ambil peran lebih banyak dan jangan takut untuk gagal. Justru ya dari kegagalan kita bisa belajar banyak dan menemukan jalan yang lebih cerdas ke depannya. Selanjutnya yang kedua yaitu mengurung diri. Nah kalau kamu terus-terusan ya menutup diri dan gak mau berinteraksi dengan dunia luar, ya lama-lama kamu akan ngerasa terisolasi dan kehilangan banyak kesempatan. Nah tipe insting ini seringkali merasa lebih nyaman mengikuti naluri mereka sendiri. Tapi jika itu terlalu menutup diri, ya kita malah gak bisa melihat banyak hal yang bisa memperkaya pengalaman dan wawasan kita. Misalnya ya kamu merasa lebih aman dengan tidak bergaul dengan orang baru atau enggan mencoba hal-hal baru karena takut gagal ya. Padahal terkadang hal-hal baru itu justru bisa membuat kita ke pengalaman yang jauh lebih berharga. Jadi kalau kamu merasa nyaman dalam rutinitas yang itu-itu aja, cobalah untuk membuka diri. Jelajahi dunia baru ya, berinteraksi dengan orang yang berbeda dan biarkan pengalaman itu menambah wawasan serta memperkaya insting kamu. Yang ketiga yaitu temperamental ya. Pernah nggak sih kamu merasa emosi kamu tuh gampang banget meledak atau gampang terpicu? Nah ternyata ya temperamental itu salah satu kebiasaan yang bisa bikin insting ini kurang cerdas. Yang terlalu reaktif ya seringkali membuat kita mudah tersulut emosi ya. Bahkan dalam situasi yang sebenarnya nggak terlalu besar. Nah coba deh bayangin kalau kita selalu mengikuti emosi kita tanpa berpikir dulu, bisa jadi kita bikin keputusan yang buru-buru dan akhirnya menyesal. Nah, misalnya kita marah besar tanpa tahu penyebabnya atau langsung bertindak impulsif tanpa menganalisis situasinya. Emosi itu wajar ya, tapi kalau kita nggak bisa mengontrolnya dengan bijak, ya kita jadi rentan membuat keputusan yang nggak tepat. Nah, untuk itu cobalah ya untuk lebih sabar dan tenang. Kalau kamu merasa emosi mulai naik, ya tarik nafas ya. Tarik nafas dalam-dalam ya, beri waktu untuk diri sendiri dan berpikir sejenak ya. Dengan cara ini kamu bisa menjaga insting yang tajam tapi tetap bisa membuat keputusan yang lebih matang dan cerdas. Nah selanjutnya yang keempat yaitu tidak ada arah ya. Jadi kalau kamu yang merasa bingung ya mau kemana atau nggak punya tujuan yang jelas, itu tuh bisa banget bikin kepribadian insting ya jadi kurang cerdas ya. Insting itu bisa sangat kuat dan membantu kita membuat keputusan cepat ya. Tapi kalau kita nggak tahu arah yang jelas ya, insting itu bisa jadi sia-sia. Misalnya ya kamu merasa bingung mau melangkah kemana dalam karir atau hidup kamu ya. Kalau kita nggak punya arah ya kita akan cenderung terombang-ambing dan mudah terpengaruh oleh hal-hal sekitar kita. Padahal ya untuk membuat keputusan yang cerdas, kita harus punya tujuan atau visi yang jelas ya di depan mata. Tanpa itu kita bisa jadi seperti kapal ya tanpa kemudi yang dibawa angin kemana-mana. Jadi ya cobalah untuk menetapkan tujuan yang jelas ya, tentukan arah kamu dan biarkan instingmu menjadi kompas yang membantu kamu mencapai tujuan terhebat. Nah kalau kamu tahu kemana kamu ingin pergi ya, insting kamu akan jauh lebih efektif dalam membimbingmu menuju kesuksesan. Jadi ya kesimpulannya apa aja sih yang bisa bikin kepribadian insting merasa kurang cerdas? Nah yang pertama itu kurang berperan ya. Jangan cuma jadi penonton dalam hidup kamu ya, ambil peran lebih banyak dan cobalah hal baru.
Nah, yang kedua yaitu mengurung diri ya. Jadi jangan takut untuk membuka diri dan mengeksplorasi dunia luar ya. Pengalaman baru bisa memperkaya hidup kamu. Nah, yang ketiga yaitu temperamental. Jadi belajarlah untuk mengontrol emosi ya. Cobalah untuk lebih tenang dan berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, yang terakhir keempat yaitu tidak ada arah. Tentukan tujuan yang jelas ya agar instingmu itu bisa bekerja lebih efektif untuk mencapai impian kamu. Oke, buat teman-teman yang pengen lebih kenal lagi sama dirinya, kalian bisa ikutan kelas WSL 1 dan WSL 2, dan yang pengen join promotor, yuk daftar sekarang hanya di Steven Family. So, buat teman-teman yang belum tes Steven, tesnya hanya di Steven Family. Dan yang mau join community, joinnya di Steven Family. Steven Family bersama sukses mulia.